Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, khususnya kaum lansia. Kita bertemu kembali dalam rangka ibadah kebaktian kaum lansia yang kita laksanakan pada hari Kamis pagi ini tanggal 17 Maret tahun 2022. Sekaligus kita mempersiapkan diri kita untuk memasuki minggu-minggu Prapaskah. Dan kita akan segera mulai ibadah kebaktian ini dan kita memuji Tuhan dari Kirim Jemaat nomor 18. Ayat yang pertama saja, Allah hadir bagi kita dan yang seterusnya. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa rohnya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Mari Bapak Ibu kita teruskan kebaktian ini. Ibadah kebaktian kaum lansia yang kami laksanakan pada hari Kamis pagi ini tanggal 17 Maret tahun 2022 Jelaskan dalam nama Allah Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus menyertai kami dalam kebaktian ini. Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih di pagi yang baik ini karena kebesaran kuasa Tuhan menyertai kami sehingga kami boleh melewati hari-hari yang sudah lalu dengan keberkahan kami. Dan kami mau melangkah pasti menyusul kehidupan kami yang lebih baik. Maka kami mengawali hari Kamis pagi ini dengan segala kegiatan diantaranya kebaktian kaum lansia. Dan kami percaya dalam situasi dan kondisi apapun Tuhan bersama dengan kami. Allah Bapa, terima kasih kami diterjang oleh berbagai hal. Tetapi disitulah Tuhan Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha segala-galanya sehingga hindarkan kami dari segala-galanya. Maka lewat ibadah kebaktian kaum lansia pada hari Kamis ke pagi ini, kami dikuatkan oleh firman Tuhan. Dan sebentar lagi kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Sebelum kami membuka Alkitab kami mohon kehadiran kuasa Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami. Sehingga apabila ibadah kebaktian ini akan kami lakukan dari awal, pertengahan hingga pada kesudahannya, lebih-lebih kebenaran firman Tuhan ini kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Allah Bapa, dalam nama Yesus kuasai kami dalam hidup ini sehingga kami percaya akan kebesaran kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan dari sekarang ini terus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Di hari Kamis pagi ini sesuai dengan jadwal yang disampaikan, maka firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama diambil dari Alkitab Perjanjian Lama, yaitu Daniel pada pasal yang ketiga ayat yang ke-19 sampai yang berakhir di ayat yang ke-30. Dan Lembaga Kitab Indonesia memberi judul Perapian yang Menyala-nyala. Kita baca dari ayat yang ke-19. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya diperintahkan untuk mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan dicampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Karena raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego ke atas. Tapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian itu yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segala
Segera berkata ia kepada para menterinya, bukankah ketiga orang yang telah kita campakkan ke dalam perapian dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja, katanya. Kita dapat orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu dan berkata kepada Sadrak, Meshak dan Abednego, dari api itu, hai hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Meshak dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para pengusaha, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka lihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mampat oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Raja Nebukadnezar, terpujilah Allah Sadrak, Meshak dan Abednego yang telah mengutus malaikatnya melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya, dan yang melanggar kita raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuji dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang yang dari bangsa, suku, bangsa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Meshak dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing-puing, karena tidak ada lain yang dapat melepaskan secara demikian. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-30. Lalu raja memberikan dukungan tinggi kepada Sadrak, Meshak dan Abednego di wilayah Babel. Demikian firman Tuhan yang kita baca pada hari Kamis pagi ini, dan berbahagialah bagi kita semua yang mendengar dan merasa terpanggil untuk melaksanakan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita bersama. Haleluya. Tema yang mengusung kita lewat ibadah kebaktian kaum lansia pada hari Kamis pagi ini adalah dampak hidup beriman dan berpengharapan. Sekali lagi, dampak hidup beriman dan berpengharapan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, khususnya kita para kaum lansia. Elianuhia, orang tua siswi Kristen, melakukan protes kepada sekolah negeri yang mewajibkan pemakaian jilbab bagi non-muslim. Ia menyuruti Bapak Presiden, selain Bapak Presiden menyuruti kirim surat juga kepada Mendikbud dan Komnas HAM, meminta agar sekolah tidak mewajibkan menggunakan jilbab. Dan aksi ini viral dan tentu saja sebenarnya sangat berisiko. Sekolah bisa saja mengeluarkan anak dan ia dikucilkan, namun imannya kepada Tuhanlah yang membuat tetap memperjuangkan keadilan, dan hasilnya sungguh sangat luar baik. Lewat Mendikbud, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Agama mengeluarkan instruksi atau peraturan yang melarang pemakaian atribut keagamaan di lingkungan sekolah. Iman yang kuat pada Tuhan juga dipegang oleh 3 orang tadi, yaitu Sadrak, Meshak dan Abednego. Raja Nebukadnezar memaksa 3 anak muda untuk berhikmat dan menyembah patung emasnya. Sebenarnya tidak ada yang sulit bagi mereka untuk berlutut sujud, semuanya menjadi beres. Karir mereka pun pasti akan baik di Babel dan tetap terjaga. Tetapi mereka menolak mendengar pendirian 3 orang ini. Raja murka. Mereka pun diikat dan dicampakkan ke dalam perapian yang sedang menyala-nyala itu.
Kuasa Tuhan menolong mereka hingga mereka selamat tanpa tersulut api sedikit pun. Peristiwa ini membuat harapan, membuat heran raja dan kemudian semakin menghormati Allah bangsa Israel. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, khususnya kita kaum manusia, Daniel pada pasal yang ketiga ayat yang ke-19 ini mengingatkan kita bahwa maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lipat dari panas biasanya. Jika kita berpikir dengan akal sehat kita, seseorang yang diikat kemudian dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, maka dalam bayangan kita sebagai orang percaya, orang-orang itu pasti terbakar dan terhangus dalam api itu. Tapi itulah kuasa Tuhan sehingga ketiga orang tadi itu Sadrak, Mesak dan Abednego jangankan terbakar, bau kebakaran saya tidak ada pada diri mereka. Seorang raja dengan kekuasaannya, seorang raja dengan hegemoninya yang sangat luar biasa, apa yang ia instruksikan, apa yang ia perintahkan harus didengar oleh bala tentaranya. Itu semua dari berawal Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Dan selesai patung itu dibuat, Raja Nebukadnezar mengeluarkan instruksi kepada seluruh orang yang hidup di wilayah dataran tinggi Dura. Menteri, kepala daerah, kepala pemerintahan, bendahara negara, dan pada saat sangkakala dibunyikan, maka seluruh orang yang hidup di situ harus sembah sujud kepada patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Tapi disitulah ada 3 orang, yaitu Sadrak, Mesak dan Abednego, hamba Allah yang sangat luar biasa. Nyawa jadi taruhan bukan cuma sekedar diancam, tapi benar-benar diikat dan dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala. Logika akal sehat kita sebagai manusia, manakala seseorang diikat dan dibuang ke dalam perapian yang sedang menyala-nyala, bahkan api itu dipanaskan 7 kali lipat, maka bayangan kita panasnya macam apa. Tapi disitulah Allah berkuasa. Allah menyatakan kebesarannya, kekuasaan Allah itu tanpa batas. Bahkan yang lebih dari itu adalah Allah mengutus seorang malaikatnya untuk menari-nari dalam api itu. Itulah salah satu keajaiban yang tercatat dalam Alkitab ini, Daniel pada pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang terakhir. Jika kita renungkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita, seakan-akan tidak masuk akal. Karena apa? Manusia diikat dengan segala atribut yang ada pada dirinya dan dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala. Itulah yang terjadi, bukan sekedar ancaman, tapi yang terbenar, sesuatu yang luar biasa. Tapi di situ juga Allah tidak tinggal diam begitu saja. Allah mengirim malaikat untuk menyelamatkan mereka. Dan Nebukadnezar sendiri mengakui bahwa ia melihat 4 orang dan seseorang yang ada dalam perapian yang menyalanya, yang sedang menyala itu seperti anak dewa. Seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekat pintu perapian yang menyala itu dan berkata dia kepada Sadrak, Mesak dan Abednego, hamba Allah yang maha tinggi itu, keluarlah. Ini salah satu perintah raja yang tidak dibantah oleh siapapun. Dan siapapun pada saat itu tinggal di posisi itu harus mendengar perintah raja itu sendiri, karena dia ada raja mempunyai hak mutlak pada saat itu, yaitu Raja Nebukadnezar berkuasa di Babel. Kalau kita hidup di zaman itu, pada saat kita diperintahkan, pasti kita akan mendengar perintah raja itu. Tapi ketiga orang ini, dengan tekad yang ada pada diri mereka, dengan apa yang ada pada diri mereka, mereka berkata bahwa sekaligus nyawa jadi taruhan, nyawa dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ketiga pemuda ini punya prinsip dalam kehidupan mereka. Untuk apa harus sembah sujud kepada
patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Itu patung saja kok. Dan ketiganya membuktikan itu dalam kehidupan mereka. Ini merupakan satu bayangan, ini merupakan hal yang pasti bagi kita sebagai orang percaya untuk melihat sejauh mana ketiga orang ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego, dengan segala keteguhan yang ada pada diri ketiganya, mau menunjukkan bahwa Allah yang berkuasa melebihi dari manusia. Manusia boleh membuat apa saja sesuai dengan keinginannya, tapi Allah yang menentukan yang lebih daripada itu. Dan ayat yang sangat krusial atau ayat yang sangat tepat untuk kita renungkan adalah di ayat yang ke-17 dan 18 yang berkata demikian. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan Dia Raja. Ayat yang ke-18. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Ini prinsip bagi seseorang. Tekad yang ada pada dirinya, apapun yang terjadi, tidak tergoyahkan oleh apapun. Mempunyai pandangan yang lurus ke depan bahwa Allah pasti sanggup melepaskan mereka dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan terbukti dengan pasti. Bukan sekedar ucapan di bibir, bukan sekedar menakut-nakuti Raja Nebukadnezar dengan segala yang dia miliki dengan perintahnya, tapi ketiga orang tadi juga dengan tekad yang ada pada diri mereka. Mereka menjalankan iman percaya mereka dengan kesungguhan hati. Dengan kesungguhan hati itulah Allah melihat bahwa ketiga anak muda mempunyai tekad yang ada pada diri mereka, maka apapun yang terjadi tidak sembah sujud kepada patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar itu. Kelanjutan daripada itu adalah itu terjadi pada 2000 tahun yang lampau, tapi tercatat dalam buku Alkitab ini untuk kita pelajari bersama bahwa di tahun itu ada juga hegemonis orang raja yang begitu luar biasa, yang mengklaim bahwa dirinya yang melebihi segala-galanya, tapi di balik itu Allah melebihi segala-galanya. Allah berkuasa. Allah punya ketetapan untuk menentukan segala baik buruknya. Maka gambaran kehidupan yang nyata dan pasti dari Sadrak, Mesak, dan Abednego menjadi catatan tersendiri dalam sejarah kehidupan orang percaya. Kita sebagai kaum manusia, kita sebagai orang percaya, jadikanlah diri kita seperti ketiga orang tadi, sukar dan berat untuk kita lewati, sukar dan susah untuk kita sampai diri kita, dan paling tidak itu merupakan bayangan pada diri kita sehingga tidak gampang tergoda, dianjal sekalipun dengan nyawa kita jadi taruhan. Tapi satu tujuan yang ada pada diri kita bahwa kita mempunyai Allah yang hidup. Allah dalam kebenaran Yesus Kristus akan melepaskan kita. Jangan tergoda dengan kata-kata yang mengancam jiwa kita. Kadang-kadang pada saat ini terbuai dengan kata-kata apalagi ancaman semacam itu. Sering terjadi dalam kehidupan kita. Saya mengambil satu contoh yang sederhana saja. Ada seseorang yang begitu loyal, seorang yang begitu luar biasa dalam pelayanannya, tapi karena tergoda oleh rayuan dan bujukan si A dan si B, maka ia melepaskan apa yang selama ini menjadi pegangannya. Ia harus mengikuti godaan dunia ini, dan ia mengikuti tuntutan yang ada pada diri di sekitarnya itu. Jangan sampai kita seperti orang-orang itu. Kita mempunyai prinsip seperti yang telah diperlihatkan oleh ketiga orang pemuda tadi, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Beriman berarti mengakui kekuasaan Allah dan firman-Nya dalam kehidupan.
Iman membangkitkan pengharapan dan mendorong seseorang untuk mewujudkan pengharapan itu. Dan hidup beriman dan pengharapan itu adalah setia, taat, tegar, dan sanggup bersukacita dalam kesesakan, berani menanggung risiko, dan bertahan dalam penderitaan. Iman membuat kita yakin bahwa yang berharap kepadanya tidak akan ditelantarkan, namun tetap dipelihara dan diselamatkan. Marilah kita berusaha memupuk iman percaya kita dari sekarang ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat dan doa sempurna Bapa kami, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 427. Ku suka menuturkan dan yang seterusnya ayat yang pertama saja. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kita masuk dalam doa syafaat dan kita akhiri dengan doa sempurna Bapa kami. Ku suka menuturkan cerita Tuhan Yesus dalam kehidupan dan selagi masih ada kesempatan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih oleh kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami seperti ketiga hamba-hamba Tuhan tadi, yaitu Sadrak, Meshak, dan Abednego. Nyawa mereka jadi taruhan, tapi mereka tidak gampang tergoda, bahkan tidak mundur satu jengkal pun. Mereka tetap mengimani Allah yang ada pada diri mereka. Bahkan ancaman itu sekaligus datang dari seorang raja yang sangat luar biasa, tapi rasa takut sedikit pun tidak ada mereka. Bahkan diikat dengan segala atribut yang ada dan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Bahkan sebelum api itu, sebelum ketiganya dibuang ke dalam perapian yang sedang menyala-nyala, api itu dipanaskan 7 kali lipat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kemudian ketiga hamba Allah itu dibuang ke dalam perapian yang sedang menyala-nyala itu. Tapi disitulah kuasa Allah, disitulah kuasa Tuhan, sehingga menyatakan kebenaran cinta kasih-Nya kepada ketiga hamba Allah tadi. Dan ketiganya, jangankan terbakar, bau bakaran saja tidak ada pada diri mereka. Itulah kuasa dan pertolongan Tuhan yang pasti dan jelas bagi kami orang percaya pada saat-saat sekarang ini. Dan kami mau mempelajari kebenaran firman Tuhan ini sehingga tidak gampang tergoda, tidak gampang diiming-iming dengan bahasa, bahkan nyawa dari taruhan sekalipun kami tidak gentar sedikit pun, seperti ketiga hamba Allah tadi. Sadrak, Meshak, dan Abednego telah menunjukkan kapasitas mereka sebagai orang percaya. Dan pada saat mereka dibuang ke dalam perapian yang sedang menyala-nyala itu, Allah mengutus orang malaikat untuk berempat menari-nari dalam api itu. Bahkan Raja Nebukadnezar sendiri tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Bahkan ia berkata bahwa yang seorang seperti anak dewa, itulah kuasa Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, pada saat ini kami orang percaya, khususnya kami kaum lansia, mempersiapkan diri kami untuk masuk pada minggu-minggu Prapaskah ini. Salah satu pengorbanan yang pasti bagi kami untuk menyongsong kehidupan kami
Maka di balik itu semua, kami mau merenungkan kehidupan kami, mengikuti kita kebenaran firman Tuhan itu, seperti hamba-hamba Allah tadi. Bapa di sorga, kepadamu ya Tuhan kami menyerahkan kehidupan kami, dan kami percaya semua yang kami lakukan di hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Pada saat-saat sekarang ini, kami diliputi dengan segala macam persoalan, duka yang melilit kehidupan kami, jemaat kami, bahkan pribadi lepas pribadi kami. Hal-hal semacam itu selalu terjadi, tapi kami tidak takut dan gentar, karena kami mempunyai Allah yang kami sembah, Allah yang duduk di maha tinggi, yang duduk di tempat kerajaan di sorga, yang tidak terganggu oleh siapapun. Dan kami percaya semua yang kami lakukan demi kemuliaan nama Bapa di sorga. Kami datang kepadamu ya Tuhan lewat seorang perantara yang duduk di sebelah kanan Bapa di sorga, yang sangat luar biasa baik, itu Yesus Kristus yang maha kasih dan maha agung, akan menuntun dan membawa kami kepada Bapa di sorga untuk bersama-sama merenungkan kehidupan kami pada hari-hari yang akan datang. Bahkan pada saat kami ditinggalkan sekalipun oleh orang-orang yang kami bangga, orang-orang yang kami cintai, kami punya Allah dan Tuhan yang hidup, yang sanggup membawa kami ke jalan yang benar, seperti ketiga hamba Allah tadi. Bapa di sorga, pada pagi ini kami percaya Tuhan tetap bersama dengan kami, menuntun dan memantapkan langkah hidup kami untuk melangkah pasti dalam hidup ini, karena kehidupan ini yang kami cari adalah melalui jalan kebenaran dan hidup. Kepada-Mu ya Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami. Kepada-Mu ya Tuhan Allah Bapa di sorga, inilah kami ya Bapa. Kami menyerahkan tubuh, jiwa, dan raga kami ke hadapan-Mu ya Bapa, sehingga semua ini menjadi pengorbanan yang pasti. Karena kami percaya dengan cara itulah membangkitkan semangat dan motivasi kami dalam pelayanan cinta kasih kami bersama. Bapa di surga, pada pagi ini kami berdoa bagi semua kaum lansia yang ada di jemaat kami. Tuhan urapi dan berkati dalam hari tua, sehingga kebersamaan kami tetap terjaga seperti ketiga orang hamba Allah tadi. Kami berdoa bagi semua rencana dan persiapan di jemaat kami yang pada minggu yang akan datang akan diadakan rapat jemaat. Urapi dan berkati kami kaum lansia yang mengambil bagian di dalamnya. Begitu juga komisi-komisi lain. Berkati hamba Tuhan kami Bapak Pendeta Aswana SB bersama keluarga. Beliau melayani kami dengan kesungguhan hati, sehingga kebersamaan kami seperti yang telah terjadi pada saat ini. Urapi dan berkati kami juga rekan-rekan majelis penatua dalam melaksanakan pelayanan cinta kasih kami bersama. Kami percaya dalam situasi dan kondisi apapun, Tuhan tetap bersama dengan kami. Yang masih bimbang dan ragu, Tuhan kuatkan, sehingga firman Tuhan tadi menjadi yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang sedang menuntut ilmu dan pengetahuan. Berkati dan urapi anak-anak kami. Jauhkanlah daripada kami apa yang menakutkan pada saat ini. Mantapkan hati kami bersama-sama dengan Bapa di sorga. Allah Bapa, dalam nama Yesus di pagi ini juga kami mau menyerahkan seluruh anggota jemaat GKP Sadar dengan segala program dan rencana yang ada. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa syafaat kami. Kami sadari bahwa doa syafaat ini belum sempurna. Kami mohon disempurnakan dengan doa sempurna Bapa kami yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan, khususnya kita kaum lansia, demikian ibadah kebaktian kaum lansia pada hari Kamis pagi ini, tanggal 17 Maret tahun 2022 ini.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.